itu dari institusi yang terbelakang dan terbatas. Kenapa teknologi maju itu berkembang di Eropa? Sebelumnya ada di Arab ya. Karena kalau kita datang ke sana, saya itu datang ke Paris, ke Prancis, ke Belanda, ke negara-negara Skandinavia, Swedia. Alamnya itu sangat keras, Bapak Ibu. Alamnya sangat keras. Kalau muncul musim dingin, Bapak Ibu nggak bisa keluar rumah, nggak bisa pakai baju dan sebagainya. Akhirnya apa yang mereka kemudian berpikir? Alam yang sangat keras, nggak bisa keluar, maka mau tidak mau mereka menciptakan teknologi komunikasi. Makanya handphone pertama kali itu muncul di negara-negara Finlandia, Swedia, dan seterusnya yang alamnya memang sangat keras. Dan bahkan di negara-negara maju lainnya itu kalau musim dingin nggak bisa makan, nggak bisa mencari makanan di pasar, nggak bisa mencari makanan di luar, nggak bisa. Akhirnya apa? Muncul teknologi penyimpanan makanan dalam jumlah yang dalam waktu yang lama. Yang ingin saya garis bawahi adalah karena keterbatasannya, tapi karena kemauan dan kesadarannya untuk berpikir maju, maka justru inovasi dan teknologi itu muncul di sana. Saya berharap madrasah ini menjadi kekuatan institusi pendidikan ala Indonesia yang bisa disebarluaskan di dunia. Nah, kalau tadi Pak Hardi tadi mengatakan bahwa banyak perbatasan di madrasah, justru itu dijadikan titik balik kekuatan. Biasanya orang besar itu lahir dari keterbatasan. Nggak ada orang besar itu dari lahir kekayaan. Itu nggak ada. Nabi Allah Muhammad ya terbatas. Tetapi yang membedakan orang itu bisa menjadi orang besar adalah refleksinya terhadap kehidupan. Dia selalu merenung, merefleksi, resah dengan kondisi dan keadaan, kemudian dia berhalwat menyendiri dan merenung, kemudian sampai tercipta sebuah inovasi. Kalau Rasulullah muncul wahyu kenabian di Gua Hiro, kalau kita nggak kenabian lah, mungkin kita muncul inovasi, muncul pemikiran baru tadi yang seperti dikatakan Bu Jeti atau Mbak Vera, Mbak Nuri dan Bu Lilis. Oke, saya kurang di sini, berarti saya harus melakukan ini. Tapi itu semua harus muncul dari kesadaran Bapak Ibu sendiri. Gerakan sekolah menyenangkan, gerakan madrasah menyenangkan nantinya itu adalah membuatkan wadah bagi orang-orang yang resah dan sadar dan mau bergerak maju untuk membuat perubahan yang fundamental. Bergabunglah di situ. Katanya hadis, orang soleh kumpulono karo wong soleh. Kumpulono nang masjid, maksudnya itu kumpul dengan orang-orang yang punya pikiran untuk berkemajuan itu. Nah, kita itu gerakan sekolah menyenangkan, kita diri itu atas dasar niat untuk mengumpulkan guru-guru mutiara-mutiara yang mungkin tadinya awalnya terserak di mana-mana itu bergabung untuk membuat sebuah perubahan besar. Kalau melihat sejarah-sejarah dunia, perubahan besar selalu dimulai oleh orang-orang masyarakat biasa yang punya pikiran-pikiran maju untuk maslahat. Itu selalu itu. Yang menciptakan pesawat terbang, saya pernah cerita, itu bukan Profesor Fat waktu itu yang didanai oleh Amerika. Yang menciptakan pesawat terbang pertama kali itu adalah Oliver Wilbur Wright Brothers. Yang dia bukan doktor, dia bukan dosen, dia hanya lulusan SMK, dia hanya punya bengkel sepeda, tapi dia punya yang suci dan untuk bisa membuat mesin terbang agar orang tuanya yang miskin pada saat itu bisa terbang atau bisa berpindah dari satu kota ke kota lain yang waktu di Amerika itu sulit. Habibie itu juga seperti itu. Dulu dia berada dari Sulawesi Selatan, yang kalau mau ke Jawa kesulitan, maka kata dia berarti orang Indonesia itu butuh pesawat terbang agar bisa mengkoneksikan satu pulau dengan pulau yang lain, agar bisa membawa makanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang besar itu selalu muncul dari suasana keterbatasan. Itu selalu kalau kita membaca sejarah-sejarah dunia. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita mensikapi kehidupan.
Nah, saya berharap gerakan sekolah menyenangkan itu bisa menjadi wadah bagi Bapak Ibu untuk mensikapi kehidupan ini untuk selalu positif dan optimis. Kita sadar banyak kekurangan yang kita miliki, maka kita jangan bergantung pada orang lain. Bergantunglah pada dirimu sendiri. Katanya Syahrir, katanya Hos Cokro Aminoto, katanya Ki Hajar Dewantoro pada saat itu adalah dunia pendidikan yang benar adalah membangun kemandirian terhadap dirimu sendiri. Kalau kamu mau merdeka, maka merdekalah dirimu dari segala keterbatasan itu. Bersandarlah hanya pada dirimu dan Sang Maha Tuhan itu sendiri. Kalau kita mau bicara ketauhidan, maka kita hanya bersandar pada Tuhan dan dirimu. Tetapi ajaklah orang lain untuk bersama-sama bergabung di dalam sebuah proses kebaikan. Ya, salah satunya adalah membangun madrasah ini menjadi lebih bermartabat, lebih menjadi berkualitas. Jadi pendidikan itu sejatinya adalah ingin menajamkan pikiran, menghaluskan budi dan perasaan, kemudian membangun dampak-dampak kemaslahatan sosial. Itu adalah pendidikan yang sebenarnya. Di zaman merdeka dulu, para pendiri pendidikan kita itu berkumpul dengan keluarga, menguatkan soliditas yang ada di keluarga kita. Karena keluarga yang menjadi awal muasal dari sebuah kemajuan sebuah bangsa. Nah, itu yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu. Kesadaran ini katanya, ini cirinya agar bisa menjadi pemenang di era revolusi industri 4.0. Setelah sadar, cepatlah untuk beraksi dan berbuat. Karena yang memenangkan pertarungan di era baru ini bukan yang besar, bukan yang favorit, tetapi justru yang kecil, tetapi sadar dan bergerak cepat. Nah, saya yakin madrasah dengan penuh keterbatasannya ini sudah punya terakhir yang saya katakan, kata John Dewey, para filsuf dunia, kalau Anda ingin melihat masa depan sebuah bangsa, maka lihatlah apa yang suasana yang ada di kelas-kelasmu dan lihatlah wajah-wajah anak didikmu. Itulah masa depan sebuah bangsa. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjadi enabler motor perubahan untuk menggerakkan bangsa Indonesia ke depan melalui madrasah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bro. Luar biasa. Satu closing statement yang sangat luar biasa, dan yang saya suka itu kemudian dikaitkan dengan jiwa tauhid kita. Jadi innallaha la yujiru ma biqaumin hatta yujiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita sudah mulai bergerak, kita sandarkan pada Allah, dan yang terakhir kita mulai saja. Ini saya lihat bibit-bibit kesadaran sudah ada di hati dan kepala para peserta, sampai banyak yang tidak sabar ingin ada pelatihan. Ini waktunya berkejaran, tinggal 2 menit lagi. Pak Sam kalau mengasih statement, closing statement, hanya 1 menit Pak Sam waktunya. Silakan Pak. Silakan Pak Sam, hanya 1 menit Pak. Karena ini otomatis nanti akan terclosing. Halo Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak mundur dikit Pak Sam. Sip. Ya. Terima kasih semua kepada Bapak Profesor Muhammad Nurikal. Luar biasa teman-teman yang partisipasi. Jadi memang kita perlu manusia saleh dan saleh sosial. Jadi wujud daripada al-hablu minallah wa hablu minan nas. Saya kira itu petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran sudah lengkap itu.
Wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'amanu